Kita beralih ke informasi lainnya. Ini Sabrina juga pemirsa, informasi yang sedang menjadi sorotan publik ya dan viral juga, di mana bulan madu sepasang suami istri di Sumatera Barat berujung maut. Ya, diduga pengantin baru ini mengalami keracunan gas pemanas air di kamar mandi. Cindy Destananda, 28 tahun, ditemukan tewas di kamar mandi sebuah penginapan di Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Peristiwa ini terjadi saat korban bulan madu bersama suaminya, Gilang Kurniawan, 28 tahun. Sementara itu tubuh suaminya, Gilang Kurniawan, 28 tahun, ditemukan dalam kondisi kritis di kamar mandi penginapan tersebut dan sempat dirawat di RSUD Arosuka. Jenazah Cindy langsung dibawa ke rumah duka di daerah Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan untuk dimakamkan. Untuk mengetahui penyebab kematian korban, kita belum bisa memastikannya karena dari pihak medis belum bisa memastikan atau menyebutkan apa penyebab meninggalnya korban ini. Untuk sementara, diduga korban tewas karena keracunan gas dari pemanas air di kamar mandi. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Korban Cindy Destananda ditemukan tak bernyawa, sementara suaminya Gilang Kurniawan dalam kondisi kritis pada 8 Oktober 2025 atau 3 hari setelah keduanya menggelar resepsi pernikahan. Dan berikut kronologi lengkapnya. Pasangan Cindy Destananda dan Gilang Kurniawan menikah pada Minggu 5 Oktober 2025 di Kota Padang, Sumatera Barat. Usai resepsi, pasutri berusia 28 tahun ini pergi berbulan madu. Mereka tiba di penginapan bernuansa glamping di kawasan wisata Lakeside Alahan Panjang, Kabupaten Solok pada Selasa 7 Oktober 2025 pukul 13:25 waktu Indonesia Barat. 5 jam kemudian pada pukul 18:30 Cindy sempat memesan makanan ke resepsionis, sejumlah makanan dan air mineral. Keesokan harinya pada Rabu 8 Oktober pukul 7:15 seorang karyawan glamping datang mengantarkan sarapan. Saat pintu diketuk, terdengar suara pria dari dalam kamar yang menyebut sedang mandi. Karyawan pun meninggalkan makanan di depan kamar. Namun pada pukul 7:30 karyawan kembali untuk memastikan pesanan diterima. Usai mengetuk berulang kali tanpa jawaban, pihak penginapan memutuskan mendobrak pintu. Begitu pintu dibuka, Cindy ditemukan tergeletak tak bernyawa di belakang pintu kamar mandi, sementara Gilang terkapar lemah di lantai dalam kondisi kritis. Cindy dinyatakan meninggal dunia pada pukul 8:35, sementara Gilang dirujuk ke RSUD Arosuka untuk dirawat intensif. Ratusan korban kebakaran Pegadegan, Jakarta Selatan kini mengungsi di dekat kantor Camat Pancoran. Warga membutuhkan bantuan pakaian ganti hingga alat mandi. Sebanyak 450 warga dari 120 kakak kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran di Pegadegan Timur, Jakarta Selatan. Posko pengungsian didirikan oleh BPBD DKI Jakarta di salah satu lahan kosong sebelah kantor Camat Pancoran. Posko pengungsian dilengkapi dengan posko kesehatan dan dapur darurat. Salah satu warga menceritakan detik-detik saat kebakaran terjadi. Ia menyelamatkan diri dan membawa surat berharga. Para pengungsi mengaku hingga kini membutuhkan alat mandi dan baju ganti. Ya pas kejadian tuh itu ada orang itu ada kebakaran, jadi saya keluar gitu. Sempat nyelamatin apa? Ya nyelamatinnya cuman itu aja, apa surat-surat kakak, dompet, udah itu aja. Nyelamatin barang? Enggak bu, pakaian dong itu akta-akta apa juga udah habis, nggak bisa. Iya nggak bisa, kabur nggak orang langsung gede banget. Pas kejadian ibu ada di rumah? Ada. Bareng sama siapa? Bareng semua keluarga. Iya pas lagi pada nongkrong ini. Kan aku jualan di depan rumah. Baru belanja habis semua. Berarti ini ngungsi di sini sama berapa anggota keluarga ibu? Keluarganya saya mah 4, sama saudara-saudara semua sekampung.
Kebakaran melanda pemukiman padat di kawasan Pengadegan Pancoran, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. Menurut petugas pemadam, kebakaran diduga bermula dari korsleting listrik di salah satu kontrakan petak. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Proses identifikasi robohnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo masih terus dilakukan. Ya, hari Minggu, tim DVI Polda Jawa Timur kembali mengenali jenazah santri Pondok Pesantren Al-Khozini. Tim DVI Polda Jawa Timur dibentuk dengan melibatkan berbagai pihak dan tenaga ahli yang bekerja tanpa henti. Hal ini untuk memastikan seluruh jenazah korban dapat teridentifikasi dengan tepat. Sementara itu, Kabid Dokes Polda Jatim Kombes Pol Muhammad Husnan Marzuki menyampaikan hari Minggu 2 kantong jenazah berhasil diidentifikasi. Dengan bertambahnya hasil identifikasi ini, maka tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi 53 jenazah dari 67 kantong jenazah yang diterima. Sementara itu, terkait bencana pembangunan Ponpes dengan APBN, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa belum mengetahuinya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko mengatakan rencana tersebut belum final. Pemerintah berencana membangun kembali Pondok Pesantren Al-Khozini yang ambruk di Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam insiden ini, ratusan orang menjadi korban, 67 diantaranya tewas. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan akan menggunakan APBN untuk membangun Ponpes Al-Khozini. Dodi juga menyebut tidak menutup kemungkinan ada bantuan dari swasta. Kalau soal anggaran, insya Allah cukup lah. Insya Allah cuma dari APBN, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau juga ada bantuan dari swasta kita pasti bantu. Cuma sementara waktu dari APBN. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut rencana pembangunan Ponpes dengan APBN belum final. Namun demikian, Dasko mendorong pemerintah memperhatikan semua bangunan pesantren yang sudah lama. Nah, mungkin masih belum pada suatu kesimpulan, tapi pada intinya DPR RI akan mendorong juga pemerintah untuk memperhatikan bangunan-bangunan pesantren yang sudah lama dan tua untuk supaya dapat dibantu untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti yang kemarin terjadi. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku belum mengetahui rencana pembangunan Ponpes dari APBN. Purbaya hanya mengetahui dari media. Pondok pesantren juga saya belum terima. Saya baru baca di media aja, kadang-kadang dibayar pemerintah, tapi saya belum tahu siapa yang propose, seperti apa proposalnya saya belum tahu. Kita akan tunggu seperti apa proposalnya. Gedung Ponpes Al-Khozini ambruk pada Senin 29 September 2025. Polisi periksa sejumlah saksi dan bukti dari lokasi kejadian. Polisi juga telah naikkan kasus ini ke penyidikan, namun belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai rapat terbatas sejumlah menteri di kediaman Presiden Prabowo di Kertanegara, Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut pemerintah sedang mengkaji ulang pembangunan Ponpes menggunakan APBN. Presiden Prabowo telah memerintahkan Kementerian PU untuk melakukan cek lapangan untuk memastikan bangunan pondok pesantren betul-betul terjamin keamanannya. Kemarin. Ya, pasca kejadian kemarin kan kemudian muncul beberapa pemikiran ya. Salah satunya adalah tadi mungkinkah pembangunan pondok pesantren itu bersumber dari pembiayaan dari APBN, tapi memang semua sedang kita pelajari ya, karena kan itu berkaitan dengan masalah jumlah, kemudian juga berkaitan dengan masalah perkembangan, apakah kemudian pondok pesantren yang sekarang eksis yang menjadi prioritas, ataukah ke depan misalnya ada pembangunan pondok-pondok yang baru. Nah, itu sedang dicoba dipelajari ya. Yang penting adalah pasca kejadian kemarin Bapak Presiden memerintahkan kepada kita semua untuk sekali lagi melakukan pendataan, menginventarisir, terutama yang berkenaan dengan masalah keselamatan itu harus menjadi prioritas utama gitu. Jadi memang Kementerian PU
diminta untuk melakukan cek ke lapangan ke setiap pondok pesantren untuk memastikan bahwa bangunan-bangunan fisik itu betul-betul terjamin keamanannya gitu, supaya tidak terjadi lagi.